terjadinya kerusuhan itu karena khamr, minuman keras, dan juga perjudian. Ini jadi satu. Wis judi mabuk, ya tambah kacau. Terjadinya kerusuhan itu karena khamr, minuman keras, dan juga perjudian. Ini jadi satu. Wis judi mabuk, ya tambah kacau. Karena itu kekacauan itu bukan karena pengajian, kekacauan itu bukan karena gerakan-gerakan Islam, tetapi kekacauan itu adalah karena miras. Syaitan, khamr, perjudian yang macam-macam bentuknya itu adalah najis sebagai perbuatannya syaitan. Mereka meninggalkan menjadi manusia yang betul-betul berakhlakul karim. Allah itu gandengkan keharamannya khamr dengan perjudian. Allah itu juga menerangkan bahayanya minuman keras dengan perjudian. Dua hal ini adalah pokok kerusakan umat. Yang membentuk premanisasi itu adalah dua, judi dan minuman keras. Karena itu harus tegas pemerintah itu, nggak boleh membiarkan perjudian, apalagi ada TNI yang melindungi perjudian. Apa itu? Nggak benar. Tuh di Gading itu tempatnya perjudian. Ternyata bagian keamanan yang melindungi. Gak bener kan kalau begitu itu. Katanya menegakkan hukum. Hukum yang mana mau ditegakkan? Berantakan begitu. Gak bener. Innama yuridu syaitanu ayyugi'a bainakumul adawata fil baghdha'i wal maisir, kata Allah. Setan itu punya rencana untuk membuat permusuhan kepada manusia dan kebencian dalam dua hal programnya, melalui minuman keras dan perjudian. Minta Pasuruan akhlaknya bagus, aman, tapi judinya dibiarkan begitu. Gak usah ditutup-tutupi dah. Gak usah ditutup-tutupi, mudah-mudahan kedengaran sama telinganya itu. Minuman keras dibiarkan ada di mana-mana. Gak akan bisa. Kalau kepingin Pasuruan aman, premanisasi tidak ada di Pasuruan, berantas dua hal ini, minuman keras dan perjudian. Miras ada di mana-mana, Pirkoplo ada di mana-mana, pusatnya di Gading. Sabu-sabu ada di Ngemplak sana. Di Pajaran itu ada. Pejabat pemerintah kadang-kadang yang menjual. Pejabat pemerintah, kepala desa sebagian menjadi bandarnya. Mau ditutupi, nggak usah, biar tahu semuanya. Kurang ajar begitu kok, ngerusak pemuda-pemuda, ngerusak itu. Dikasih senjata itu untuk ngamankan, Pak. Yang bayar itu rakyat. Lah kok rakyat dirusak akhlaknya? Nggak benar. Nggak benar itu semuanya.
Kalau nggak ada yang berani ngomong begini, nggak ada akut mereka. Hati-hati ya. Udah ada di mana-mana anak kecil-kecil sekarang minum khamar, naudzubillah min dzalik. Kecanduan narkoba. Jangan pura-pura lah kita nggak tahu. Yang nggak tahu buta atau tuli itu. Ada di mana-mana. Nah, kita ini berharap anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh. Tapi kalau merasa aman itu bandar-bandarnya, bandar capjikinya, bandar togelnya, bandar pil kuplunya, bandar narkobanya, sabu-sabunya, nggak mungkin. Sulit nantinya, rusak akhlaknya anak kita. 20.000 Pak dapat 4 pil kuplu itu, dan itu bahaya sama saraf, itu bahaya sama hati. Jebol itu anak-anak kita nanti sebentar lagi. Jualan begitu dibiarkan kok begitu bebasnya. Karena itu rakyat Pasuruan harus tahu semuanya. Tempatnya bandar capjiki di Pasar Gading, tempatnya bandar pil kuplu di Gading. Gading mana itu? Dekatnya Kiai Romli sana, ada masjidnya Kiai Romli. Tempatnya sabu-sabu kalau di kota ada di mana? Ngemplak. Kalau ada di kabupaten daerah Pajaran situ, daerah Pajaran dekat Sidogiri sana. Jadi pengedar itu, pengedar. Nggak usah ditutupi itu, supaya tahu, supaya kita anak-anak kita selamat itu semuanya. Baik, kembali kepada pembahasan khamar. Khamar ini, saudara, summiyat khamran. Kenapa disebut khamar? Khamar itu dari khamara yakhmuru, menutupi. Disebut khamar itu li'annaha takhmurul aqla, karena menutupi akal. Yang paling berharga pada diri manusia ini, Pak, secara zahirnya adalah akalnya. Kalau sampai ndak punya akal, binatang lebih berharga. Saya mau tanya, kalau kelihatan auratnya itu kera, wajar apa ndak? Wajar. Malah kalau kerarokan itu ndak wajar. Kalau kelihatan kelaminnya kuda, wajar. Kalau kuda cawetan itu yang ndak wajar. Tapi kalau manusia, kelihatan auratnya, kelihatan kelaminnya, nggak wajar. Dengan minum khamar bisa orang itu hilang akalnya, muto da isin. Kalau binatang-binatang tadi itu gentayangan, wajar. Tapi kalau manusia tadi itu serentengan, gentayangan, gak wajar. Kalau burung tadi itu berkicau, wajar, nikmat. Tapi kalau manusia dengan khamar jerat-jerat di tengah jalan, gak wajar. Khamr itu menutupi akal manusia sehingga hidup sebagai yang tidak berakal. Ma'udzubillah min dzalik. Ini secara logika, secara manggul, secara agama
udah jelas ummul khaba'ith. Ibunya kejahatan. Tahu ibu nggak? Ibu itu melahirkan anak cucu. Minuman keras ini melahirkan banyak kejahatan. Karena itu bahaya, ini bahaya. Membuat manusia bisa kecanduan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabul mu'min al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. La yashrabur rajulu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min." Ketika ada seseorang meneguk minuman keras, jangan dikatakan dia beriman. Artinya bahaya, bisa mati su'ul khotimah loh itu. Imannya sangat tipis. Khamr itu kalau dikenakan api, kobong, diombe. Tubuhnya kita ini, Pak, itu terdiri pada saraf-saraf yang sensitif. Bermiliat-miliat saraf, dikasih bahan bakar, rusak saraf-saraf ini. Karena itu akibatnya biasanya orang minum khamr itu terakhirnya fatal, rusak semuanya. Dong tubuhnya kita ini adalah nggak ada yang dari baja. Terus Mercy, mobil yang mahal itu, kalau sudah 10 tahun, onderdilnya itu yang dari baja aus semuanya. Lah tubuhnya kita ini onderdilnya tidak ada yang dari baja. Itu bekerja 24 jam. Saya ditambahi minuman keras. Loh, bahaya. Karena itu Islam anti daripada minuman keras. Gak ada benernya minuman keras. Orang diperintahkan jangan tinggalkan minuman keras, jangan diminum minuman keras. Itu adalah bahaya. Tapi pabriknya nggak ditutup, dipadai. Tahu nggak pabriknya minuman keras? Bukan di daerah Bali, yang mayoritas bukan umat Islam, bukan daerah Papua, bukan di Mojokerto. Bir Bintang. Tegas ndak? Ayo, tegas ndak? Masyarakat diperintahkan gimana caranya supaya meninggalkan minuman keras. Lho sing ngresmina pabrik sapa? Yang mengizinkan pabrik itu siapa? Lucu jadinya ini. Kerjasama dengan para ulama untuk memberantas narkoba dan minuman keras. Loh, sing nglindungi sapa ini? Yang mengizinkan itu siapa? Pada batas-batas tertentu, prosentase tertentu. Loh, kok nek ngombe sak botol Bir Bintang udah mabuk dah? Pada batas tertentu, memangnya ada yang jaga? Ada yang jaga ketika minum. Lucu ini, lucu gitu loh. Karena itu sing pinter tadi wong Islam. Yang jelas yang mengizinkan adalah pemerintah. Perintah yang harus tanggung jawab sampai dunia kiamat, harus tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, benar begitu. Jadi hal-hal yang demikian ini adalah hal yang sangat nista, ya, hal yang sangat nista. Karena itu ayolah kita kerjasama beneran, biar akhlaknya bangsa Indonesia ini bagus. Biar akhlaknya bangsa Indonesia ini adalah baik. Kalau udah kecanduan khamr repot. Jangan hanya sekedar pemakainya, bandar-bandarnya itu tangkap itu mereka.
Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan ada satu orang ditangkap sama pemerintahan yang dolim. Orang ini orang baik, dipaksa untuk berbuat dosa besar. Suruh milih, ayo pilih, bunuh, zina, atau minum khamr. Bunuh, mikir dia, waduh, berarti bisa mengakibatkan anak-anaknya yatim, istrinya janda, dan itu satu bentuk kezaliman yang sangat. Kemudian zina, aduh, zina, anak-anakku gimana kalau denger ini? Wah, aib betul itu, gak mungkin. Khamar, ya wis, khamar wis. Sak cingkir aja, sak seloki lo ya. Satu seloki aja lo ya. Akhirnya dia minum satu seloki. Ketika minum khamar itu iman itu entek, tipis. Walaupun itu sedikit, satu seloki. Nggak bisa selagi. Akhirnya setan udah menguasai dalam hati. Rong seloki, telung seloki, entek sak botol, rong botol, sak peti. Udah hilang akalnya. Hilang akal, Pak. Hilang akal itu kalau berarti nggak bisa bedakan ayu, elek, nggak bisa bedakan. Cantik maupun jelek nggak bisa bedakan. Nggak bisa bedakan bau wangi dan bau busuk, nggak bisa bedakan. Hilang akal kok. Nggak bisa bedakan tua sama muda, nggak bisa bedakan. Apalagi dosa dan tidak dosa, nggak bisa bedakan. Akhirnya kelihatan perempuan diperkosa. Setelah diperkosa, marah-marah dia ambil senjata dibunuh. Dari minuman keras akhirnya terjadi semua perbuatan dosa, terjadi perzinahan dan terjadi pembunuhan. Disinilah Nabi menyatakan ummul khaba'ith, ibu daripada segala kejahatan. Anak-anak kecil berani nyolong, tahu nggak sebabnya? Kebanyakan adalah karena kecanduan pil atau minuman keras. Duitnya orang tuanya kadang-kadang dicolong, dicuri. Bahkan kadang-kadang ada yang maksa sama orang tuanya. Udah kecanduan, karena itu hati-hati. Anak-anaknya sampean diteliti. Kok ngini moto anakku? Loh, itu jangan-jangan suka pil, sudah kecanduan. Kok begini? Liti, delok kuliti anakmu, kadang-kadang tatuan. Udah mulai hancur dah itu akhlaknya. Lihat kupingnya anaknya sampean, udah mulai anting-antingan. Itu sudah mulai. Lihat rambutnya modelnya sampean, mulai ngepang. Itu sudah mulai. Udah mulai gondrong-gondrongan. Itu sudah mulai. Itu udah mulai diwarna-warni. Itu sudah mulai. Hati-hati. Itu sudah mulai. Nabi menggambarkan begini di akhir zaman, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Bakal terus kamu mengikuti jejak daripada Yahud dan Nasara. Nggak langsung cuma kalau kamu itu berubah total, enggak. Satu jengkal titik berubah.
Nanti perubahannya tambah gede lagi, 1 hasta, 1 hasta. Sampai akhirnya ngikuti 100%. Sehingga Nabi menggambarkan, kalaupun Yahud dan Nasara masuk ke lubang biaya, kon melok-melok pisan. Waduh, melok-melok temenan. Asalnya dikit-dikit, rambut itu. Kalau pengajian ditutup dengan kopiah. Lama-lama berangkat pengajian tidak ada kopiah. Kalau mau sampai baru dipakai lagi. Mulai ini pipit ini, sak jengkal. Ntar lagi pakai celana disuwek dengguli. Mulai lagi. Ntar lagi anting-anting cilik. Lama-lama rambutnya disemir. Lama-lama mulai pakai tato. Akhirnya sak mabuknya, sak jogetnya, sak lagu-lagunya, semuanya diikuti. Ndak maca Quran maneng, ndak sholat lagi, kemudian ndak pengajian lagi. Hidupnya sama dengan Yahudi dan Nasara. 100% tadi. Takonono wong-wong, duduk wong kafir, wong Islam. Di siang hari ngamen ambek teller di Jarno. Padahal ana pos di kono. Tangkepen ngono iku kurang ajar kok. Karena itu perlu ketegasan yang serius lah. Ayo dibentuk Pasuruan ini daerah yang berakhlak mulia. 2 ini harus betul-betul diberantas, perjudian dan minuman keras. Loh, ini dilarang sama pemerintah juga kok. Undang-undang mengatur kok. Nggak usah takut sampai ngomong. Ini bukan hanya urusan agama. Undang-undang dasar juga mengatur, melarang itu semuanya, bentuk perjudian dan bentuk minuman keras. Karena itu nek ono sing tegas kene kok akhirnya tambah merajalela itu perbuatan yang demikian. Lah kalau sudah itu adalah ada payung hukumnya, nggak peduli tukang becak atau pejabat yang melakukan tetap harus dijerat. Aparat atau rakyat tetap harus dijerat, begitu seharusnya. Bahaya ini minuman keras ini. Ini di bumi Indonesia sudah betul-betul dirusak sama beberapa orang-orang ini. Rusak ini betul. Nauzubillah min dzalik. Karena itu harus waspada. Ya, desa-desanya sampean harus waspada. Ojo beti. Tegas. Ketika Anda tegas, maka mereka akan gentar. Ketika Anda takut, jadilah premanisasi. Mereka sok jadi jago. Mereka sok jadi hebat. Mereka sok jadi orang yang berani. Ojo beti. Kalau mereka tadi itu adalah dukungan setan, kamu dukungan malaikat Allah. Allah pokade wedi mbek ngono-ngono. Kintesan lek macam-macam. Biar ndak macam-macam dia dari itu. Ana wong andok-andoro main judi di Jarno. Ana sing ngedu petik main judi di Jarno, padahal wong 300 wedi kabeh. Apa iki? Kana kodho kabeh wong-wonge. Sing tegas sampean. Enggak ada yang takut, kompak begitu. Kompak untuk memberantas kemaksiatan. Ya, dalam jalur hukum.